Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas studio kesayangan kita, Ubisoft. Kalian pasti ingatlah, Ubisoft dengan sangat pedenya melabeli game mereka sebagai quadruple A. Seolah-olah triple A itu rendah. Jadi mereka merasa kayak perlu nambah satu huruf A, biar kedengerannya lebih premium. Tapi setelah ngelihat apa yang baru aja terjadi sama Rainbow Six Siege, kalian tahu lah ya gamenya, aku nggak pernah main. Jadi akhirnya kita paham lah artinya dari quadruple A game mereka. Kalian tahu nggak artinya? Artinya amburadul, asal-asalan, ancur, anti konsumen. Itu dah game Ubisoft. Apa yang terjadi sama Rainbow Six Siege baru-baru ini adalah kegagalan sistem yang sangat fatal. Sistem belakang layar atau back-end game ini dibobol, terus diacak-acak sama hacker. Sistem keamanan mereka bener-bener udah kayak kerupuk. Hacker nggak cuma masuk dan mencuri data, mereka justru bagi-bagi item mahal ke ribuan pemain secara terang-terangan. Bahkan membajak sistem notifikasi buat karaokean. Mereka memperlakukan server Ubisoft udah kayak mainan bro. Laporan dari Coin Central, Ubisoft matikan sementara Rainbow Six Siege gara-gara hacker nyuntik kredit game. Perkiraan kerugian dari uang digital ilegal yang disebar mencapai 13,33 juta dolar. Itu sekitar 200 miliar rupiah yang muncul gitu aja di dalam game dalam hitungan jam. Di video kali ini, kita akan bahas kejadiannya secara lengkap. Bagaimana sistem Ubisoft dipermalukan dan kenapa cara mereka menangani masalah ini menurut aku konyol. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Semuanya dimulai ketika para pemain Rainbow Six Siege login ke dalam game dan nemuin sesuatu yang aneh. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Akun yang tadinya saldonya kosong, tiba-tiba berubah jadi akun Sultan. Kita ngomongin 2 miliar R6 credits yang masuk secara tiba-tiba ke akun pemain random. Ini membuat nilai mata uang premium jadi nggak ada harganya sama sekali karena semua orang punya. Mereka unlock semua item di dalam game. Bener-bener semua. Termasuk elite skin, skin langka, bahkan skin khusus yang seharusnya hanya dimiliki oleh developer Ubisoft. Developer Ubisoft kayak udah nggak ada harga dirinya. Skin developer yang dibuat sebagai tanda status dan kekuasaan sekarang jadi nggak ada harganya karena dibagiin ke publik, ya eksklusifnya jadi hilang. Reaksi pertama komunitas adalah panik campur senang. Mungkin ada yang begini, aku bakal di-ban gak ya kalau belanja? Ah, bodo amat lah. Masalahnya, godaan punya 2 miliar itu terlalu kuat bro. Pemain mulai ngeborong sampai meledak tuh marketplace. Ya kapan lagi kalian dapat 2 miliar kredit? Tapi kalau kalian pikir itu bagian paling gilanya, kalian salah bro. Hacker berhasil mengambil alih sistem ban ticker atau notifikasi ban global. Tulisan kecil di pojok layar yang biasanya tulisannya kayak gini, user 123 telah di-banned karena cheating. Sistem itu yang harusnya jadi alat penegakan hukum Ubisoft malah diubah jadi kayak karaokean bro. Aku nggak bercanda. Hacker memprogram notifikasi ban sedemikian rupa sehingga kalau kalian baca kata pertama dari setiap baris secara berurutan, itu akan membentuk lirik lagu dari penyanyi Segi yang judulnya It Wasn't Me. Ini ngetrolnya niat banget. Hacker ini punya akses admin ke sistem backend Ubisoft. Mereka bisa aja hancurin database mereka, tapi nggak dilakuin. Mereka lebih milih ngeledekin Ubisoft. Pesannya hacker ini jelas banget. Sistem keamanan Ubisoft rapuh banget kayak kerupuk, dan pelakunya bebas ngelakuin apa aja di dalamnya. Hacker kemudian menggunakan akses yang sama untuk menyerang petinggi Ubisoft secara personal. Muncul notifikasi ban di layar pemain kayak gini. Yves Guillemot ada di dalam dokumen Epstein, telah di-banned karena perilaku toksik. Mereka secara langsung menargetkan CEO Ubisoft, Yves Guillemot, mengaitkan namanya dengan dokumen Jeffrey Epstein, dan nambahin di-banned karena perilaku toksik. Terlepas dari benar atau enggaknya tuduhan itu, poin utamanya adalah betapa fatalnya celah keamanan Ubisoft. Hacker bisa aja nyebarin fitnah atau pesan berbahaya lainnya ke para pemain. Sistem komunikasi internal mereka dibajak untuk mempermalukan bos mereka sendiri. Ini sih Ubisoft udah nggak ada harga dirinya. Reputasinya bener-bener diinjak-injak. Terus gimana respon Ubisoft menghadapi krisis ini? Apakah mereka transparan
Apakah mereka mengakui kegagalan sistem mereka? Enggak bro, mereka nyebut ini cuma sebagai insiden. Di akun Twitter mereka, Ubisoft menulis, "Kami menyadari adanya insiden yang saat ini berdampak pada Rainbow Six Siege. Tim kami sedang berupaya untuk menyelesaikannya. Kami akan membagikan informasi terbaru segera setelah tersedia." Kata insiden itu kedengarannya ngeremehin banget. Ini ibarat rumah kalian kemalingan. Isi rumah udah dihancurin. Terus kalian bilang, "Oh, ini cuma ada insiden kecil kok." Ini bikin bingung pemain. Pemain ngeliat server hancur lebur, tapi Ubisoft bilangnya cuma insiden kecil. Komunitas dibiarin bingung. Banyak yang takut data rusak atau akun kena banned. Tapi, ketidaksiapan Ubisoft makin kelihatan waktu mereka ngasih update kebijakan penanganan masalah di Twitter. Mereka bilang, nggak ada yang bakal di-banned karena memakai kredit yang diterima. Pernyataan ini secara nggak langsung kayak ngaku kalah. Mereka nggak bisa misahin mana transaksi yang sah dan nggak sah. Jadi mereka biarin dah tuh aktivitas ilegal. Sebelum akhirnya, mereka ngumumin di Twitter, "Update, game sheets dan marketplace-nya sengaja kami shutdown sementara, biar tim bisa fokus benerin masalah ini." Setelah server mati dan pemain nunggu tanpa kejelasan, solusi yang ditawarin Ubisoft adalah rollback. Jadi rollback itu adalah balikin data server ke waktu sebelum serangan terjadi, jam 11 AM UTC. Secara teknis, ini ngehapus item ilegal, tapi akibatnya juga ngehapus progres pemain yang udah grinding seharian sebelum server dimatiin. Gara-gara nggak becus, akhirnya pemain yang jadi korban. Buat menambah kebadutan tragedi ini, tahu nggak kalian apa yang ditemuin netizen saat kekacauan ini terjadi? Ada lowongan kerja aktif buat posisi senior gameplay programmer anti-cheat. Ini kan kayak nunjukin kalau tim keamanan mereka emang kekurangan orang, atau memang nggak siap. Pantas aja jebol bro. Jadi kesimpulannya gimana? Kejadian ini membuka mata kita bahwa label AAA atau Quadruple A itu nggak penting, cuma gimmick doang. Keamanan backend Ubisoft terbukti rapuh kayak kerupuk. Hacker bisa masuk ngacak-ngacak gamenya, ngehina CEO, terus karaokean. Sementara Ubisoft butuh waktu berjam-jam buat matiin servernya. Rollback mungkin bisa nyelamatin gamenya, tapi nggak bisa balikin kepercayaan konsumen yang hilang. Sekarang server udah online kembali, dengan status yang mereka sebut soft launch. Istilah yang aneh, padahal cuma sekedar nyalain server doang. Udah kayak rilis game baru aja. Semoga aja programmer anti-cheat baru yang mereka cari itu bisa jagain backend mereka yang udah dijebol. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian juga ada yang kena atau enggak? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.